Assalamualaikum. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Maka ya ikhwah, kita lanjutkan pembahasan syarah Waraqat yang disyarah oleh Imam Jalaluddin sampai di pembahasan apa kemarin? Hah? Mubah ya. Sampai di pembahasan mubah. Terakhir kan al-mahzur. Oh. Berarti makruh tinggal ya? Makruh, ya. Berarti tinggal satu lagi ya? Ya, tinggal satu. Hah? Oh iya, maksudnya iya benar. Maksudnya dari taklifiyah ya, tinggal satu lagi. Ya, baik. Nah, jadi kata beliau wal makruhu min haitsu wasfuhu bil karahati ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqab ala fi'li. Oh ya, Mas, apa enggak hadir? Enggak, bukan. Siapa namanya? Rozi. Baik, wal makruhu min haitsu wasfuhu bil karahati ma yuthabu ala tarki imtithalan wa la yu'aqab ala fi'li. Sementara makruh ialah, ya dimaksud dengan makruh atau yang kalau kita bahasa Indonesia kan yang dilarang, yang dibenci, ya, yang tidak disukai, yang dimarah gitu ya, dimurkai atau semisalnya. Dari sisi dia bersifat bersifat pembencian gitu ya, bil karaha, dari sisi dia disifat tidak disukai, ya, ketidaksukaan, maka maksudnya adalah ma yuthabu ala tarkihi, ya, ma yuthabu ala tarki, sesuatu atau apa saja yang berhadiah, sesuatu atau apa saja yang diberi ganjaran karena meninggalkannya. Nah, lagi-lagi di sini syarih memberikan catatan ataupun tambahan imtithalan, sama seperti kasus mahdzur kemarin. Ya, saat kata imtithalan ini tidak kita temui pada wajib dan mandub. Nah, jadi wal makruh dan yang dibenci, itu ya, maknanya ialah jika ditinjau dari sisi dia bersifat terbenci ataupun dibenci kan, adalah sesuatu yang berpahala, sesuatu yang berhadiah, sesuatu yang diberi ganjaran karena meninggalkannya. Imtithalan, secara imtithal. Ya, ini tunduk, patuh, apalagi ya, mengharap gitu ya, dan semisalnya. Wala yu'aqab ala fi'lih, ay wa ma la yu'aqab ala fi'li, itu maksudnya ya, wala yu'aqab ala fi'li ay wa ma la yu'aqab ala fi'li, yakni makruh itu atau yang dibenci itu adalah sesuatu yang tidak punya efek negatif ya, tidak berbencana bagi ataupun karena melakukannya ya. Jadi makruh itu ialah sesuatu yang berhadiah karena meninggalkannya, dan sesuatu yang tidak berbencana karena melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan makruh. Tidak ada bencana, ya. Tidak ada iqab, tidak beriqab. Jadi makruh ataupun yang dibenci itu ialah sesuatu yang berthawab karena meninggalkannya, dan sesuatu yang tidak beriqab karena melakukannya. Nah, ini definisi dari 5 hukum yang biasanya kita kenal dengan hukum apa biasa? Hah? 5 hukum yang biasa kita kenal dengan istilah hukum syariat. Hukum, ya, hukum syariat, semuanya hukum syariat. Tapi maksudnya yang 5 ini kita kenal dengan hukum? Hah? Iya, hukum apa namanya? Biasa kita kenal dengan hukum
al-wajib, al-mandub, ataupun biasanya nama lain sunnah ataupun mustahab kan gitu. Kemudian mubah, kemudian haram, kemudian makruh. Nah, ini biasa kita kenal dengan istilah hukum yang 5 ini. Saya lupa. Hukum taklifi. Iya, hukum taklifi ya. Ya, biasa kita kenal dengan istilah hukum taklifi ya. Nah, demikian. Ya, jadi kelima itu hukum taklifiyah. Apa bahasanya saya taklifiyah? Apa bahasanya saya taklif? Pembebanan. Iya, hukum yang bersifat pembebanan. Jadi yang 5 ini bersifat pembebanan, al-wajib. Ya, sebagaimana yang dikatakan kemarin, al-wajib adalah yang harus itu adalah sesuatu berhadiah, ya, sesuatu yang berhadiah karena melakukannya. Kemudian al-mandub juga sesuatu yang berhadiah karena melakukannya. Lalu al-mahdzur ataupun haram, sesuatu yang berhadiah karena meninggalkannya. Al-makruh juga sesuatu yang berhadiah karena meninggalkannya. Sementara mubah, sesuatu tidak berhadiah sekaligus tidak bereqab karena meninggalkannya ataupun karena mengerjakannya. Nah, mungkin barangkali muncul pertanyaan dalam benak kita, kok bisa mubah masuk taklif kalau kayak begitu ceritanya? Kan begitu ya? Kan, iya, karena kan nggak ada beban di situ. Iya, coba perhatikan, mubah sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, yaitu ataupun bahasa lainnya apa, halal ya. Nah, halal ma yuthabu ma la yuthabu ala fi'li wa tarki, kan gitu ya. Ma la yuthabu ala fi'li wa tarki wa la yu'aqab ala fi'li wa tarki. Kan begitu. Jadi sesuatu yang tidak berhadiah, sesuatu yang tidak bertawab karena ngelakuin dan karena ninggalinnya, dan sesuatu yang tidak bereqab karena ngelakuin dan karena ninggalinnya. Nah, itulah halal. Jadi kita ngelakuin, ya, itu kita ngelakuin sesuatu yang tidak bertawab. Kita ngelakuin sesuatu yang tidak bereqab. Sebaliknya kita ninggalin pun, kita meninggalkan itu bukan karena dia bertawab dan bukan karena dia bereqab. Paham kira-kira? Lalu kenapa bisa masuk ke kategori taklifiyah? Ya, padahal ya, kalau secara secara definisi yang bisa kita lihat di situ, seharusnya taklifiyah cuma 4 kan gitu ya. Ya, wallahu alam, apakah itu hanya karena taklifiyah atau kebiasaan, ya, kebiasaan di mana mubah dimasukkan ke kategori al-hukmut taklifiyah, ya, al-ahkam at-taklifiyah, apakah karena itu atau karena mungkin bab yu'addu ba'dan bi ba'din, ya, mungkin bab masuk ke kategori bab menganggap sebahagian kepada sebahagian yang lainnya, ya, mungkin masuk ke kategori itu ya. Jadi kenapa halal ataupun mubah, ya, masuk ke kategori ahkam taklifiyah, barangkali karena ini masuk ke permasalahan bab memasukkan ataupun menganggap sebahagian kepada sebahagian yang lainnya. Ya, karena itu biasa terjadi ya. Ya, biasanya hal-hal seperti ini biasa terjadi di permasalahan penamaan. Ya, misalkan belajar ilmu nahu, padahal di situ yang dipelajari juga shorof. Tapi penamaannya ya salah sebahagiannya dinamakan dengan sebahagian yang lainnya. Kan gitu. Ya, barangkali demikian. Barangkali ya bisa jadi itu masuk ke bab hal tersebut. Nah, tapi ada yang lebih ekstrim, ya, semisal Syekh Ibnu Taimiyah, ya, dan orang-orang yang mengikuti pemikiran beliau ataupun mazhab beliau menolak istilah taklif. Ya. Ya, jadi ya menolak istilah taklif. Jadi dia tolak itu. Kalau misalkan tidak ada istilah taklif, maka nggak ada problem. Ya. 5 tadi, ya, mubah, wajib, mandub, mubah, haram, dan makruh, ya, maka jika 5 ini disandingkan, seandainya tidak ada kata-kata taklif, maka nggak ada problem. Jadi beliau menolak dan tidak setuju terhadap istilah taklif, ya, karena syariat Allah itu bukan beban, kata beliau kan. Nah, demikian. Jadi beliau lebih ekstrim dengan menolak istilah taklif. Tapi masalahnya istilah taklif ini masyhur ya di tengah-tengah kaum muslimin ya. Namun yang jelasnya ya beliau menolak, dan beberapa orang-orang yang mengikuti pandangan beliau menolak istilah taklif. Istilah taklif Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi menolak istilah
taklif. Beliau tidak menyetujui hal tersebut. Namun saya punya di sana ada firman Allah yang isinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan, nafyun. Ya, pas ya. Bersesuaian dengan ucapan Ibnu Taimiyah. Tapi apa kata Allah? Illa wus'aha, itsbat. An-nafyu wal itsbat. Berarti la ilaha illallah ay Allahu ilahun. Berarti al-wus'u taklifun. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Mafhum ya? Baik. Ya, jadi silahkan lakukan pentelahan mana yang mau antum kuatkan. Apakah antum menguatkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak ada istilah taklif, karena syariat Allah itu bukanlah beban katanya, kan gitu ya. Jadi ya mau yang wajib sekalipun nggak bisa dikatakan taklif katanya, baik yang mahdzur apalagi yang mubah ya kan, nggak ada urusan dengan taklif ya, jadi yang wajib, mubah, mandub, makruh, haram itu nggak ada yang taklif begitu kata beliau ya, silahkan lakukan pentelahan atau antum mengikuti jumhur ataupun mayoritas ya, mayoritas kaum muslimin yang menggunakan istilah taklif pada hukum-hukum tersebut. Wallahu a'lam. Ya, beliau katakan bahwa istilah taklif ini muhdas katanya. Apakah kata muhdas ini ya? Apakah ungkapan beliau muhdas ini maksudnya muhdas mengarah kepada dhalalah atau tidak, nggak tahu. Tapi yang jelas beliau katakan ini muhdas. Tapi melihat dari kritikan beliau ya, kalau kita baca ya kesannya ya muhdasatun dhalalatun ya, wallahu a'lam. Ya, jadi muhdas. Apalagi sampai-sampai beliau katakan yang pertama sekali memunculkan istilah ini adalah Mu'tazilah kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lakukan pentelahan. Ya, saya bisa menukilkan saja. Baik, jadi kalaupun misalkan kita mempertanyakan kenapa mubah masuk ke kategori al-ahkam taklifiyah, ya maka saya hanya bisa menjawab barangkali itu taklibiyah, ya semacam kebiasaan, atau bab yu'addu ba'dhan bi ba'dhin. Wallahu a'lam bishawab. Ini masuk ke kategori bab menganggap sebahagian kepada sebahagian yang lainnya. Sehingga 5 itu dikategorikan dalam satu istilah yaitu al-ahkam taklifiyah. Walau kita tahu secara definisi mubah seharusnya nggak masuk kategori taklifi. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sampai di sini? Karena ada ganjaran ya Ustaz yang ada. Iya, karena seperti yang sudah kita definisikan tadi, mubah ma la yuthab ala fi'li wa tarkih wa ma la yu'aqab ala fi'li wa tarkih. Jadi sesuatu yang tidak berhadiah, sesuatu yang tidak berthawab karena kita ngerjainnya ataupun karena kita ngelakuinnya, ninggalinnya. Ya, jadi kita ngelakuinnya, kita ninggalinnya, ya itu bukan sesuatu hal yang berthawab. Kita dan juga bukan sesuatu yang beriqab ya. Kita ninggalinnya, kita ngerjainnya bukan karena sesuatu yang beriqab, begitu. Nah, demikian. Ya berarti kan artinya apa? Ya seharusnya tidak masuk kategori taklifiyah. Namun kenapa bisa masuk ke kategori taklifiyah? Ya mungkin ya kita katakan mungkin barangkali hanya taklifiyah atau bab yu'addu bi ba'dhin bi ba'dhin. Wallahu a'lam. Tapi secara isi sebenarnya ulama itu sama aja ya Ustaz ya, memahami tentang hukum-hukum ini semua tanpa, kalau misalnya tanpa taklifiyah tadi. Iya, tepat. Jadi permasalahannya ataupun problemnya memang di istilah taklifiyah. Iya, problemnya hanya di istilah taklifiyah. Tepat. Masalah yang tadi itu sama ya. Ya, jadi tidak ada perbedaan ya, wajib ya sama-sama mereka pahami wajib adalah seperti yang kita jelaskan, mandub adalah seperti yang dijelaskan, kemudian mubah, makruh, haram itu seperti yang dijelaskan. Ya, namun permasalahan mereka adalah ya, lebih tepatnya bukan mereka ya, mungkin kubu Taimiyun dengan non Taimiyun begitu ya kira-kira, dimana ya, yang satu menolak istilah taklif ya terhadap ahkam syari'iyah, yang satu ya nggak ada permasalahan dalam istilah taklif, apalagi seperti yang saya katakan tadi ya, ini bukan pandangan saya ya, jangan pula antum menganggap wah antum so hebat sekali Ustaz mengkritisi Ibnu Taimiyah, enggak ya. Sama sekali tidak, saya hanya menguatkan pendapat yang ataupun hanya menguatkan mereka yang menyadur istilah taklif untuk permasalahan ahkam syariah yang 5 ini. Nah, di mana Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seperti yang saya katakan tadi, nafyun wal itsbat. Sebagaimana yang kita pahami terhadap kalimat tauhid, an-nafyu wal itsbat, la ilaha illallah ay Allahu ilahun, kan begitu. Pertama kita katakan memang bahwa nggak ada yang namanya sesembahan. Namun habis itu kita itsbat Allah sesembahan. Kan begitu. Karena adanya kalimat
illallah, di mana kita pahami illa adalah al-itsbat. Wallahu a'lam. Jadi la yukallifullahu ya an-nafyu sesuai dengan pernyataan Ibnu Taimiyah. Namun illa wus'aha. Ai al-wus'u taklif. Berarti kesanggupan itu berupa pembebanan kan gitu. Wallahu a'lam. Ya kan? Taimiyah apa ya? Enggak, ini Konteksnya ya. penguat saya ya. Ya, ini hanya penguatan dari saya terhadap mereka yang menggunakan istilah taklif. Ya, di mana Allah ada mengatakan la yukallifullah. Adapun hujah-hujah Ibnu Taimiyah silahkan antum baca sendiri kenapa beliau menolak istilah taklif. Ya, salah satu alasannya yang pernah saya baca adalah karena itu datang dari Mu'tazilah, karena itu muhdats, karena itu bid'ah. Wallahu a'lam. Oh ya, kemudian sebelum kita lanjutkan, saya juga ingin ngajak antum buat berpikir. Sebenarnya tidak terlalu masuk kepada poin pembahasan kita, ya, tapi lebih tepatnya ini ngasah-ngasah otak ya. Nah, di situ beliau mengatakan al-wajib, maksudnya Imamul Haramain. Ada yang punya spidol? Enggak, iya ini spidolnya. Oh, syukur aja, insyaallah. Ya. Beliau mengatakan, maksudnya Imamul Haramain, ya, al-wajib, apa di situ dia katakan? Iya, al-wajib dia katakan ma yusab. Ya. Baik. Ya, al-wajib dia katakan di situ ma yusabu. Ma yusabu ala fi'li. Ya, baik. Namun antum akan sering dengar juga nanti di sana ya, ibarah seperti ini, al-wajib. Al-wajib ma usiba, ya, ma usiba fa'iluh. Ya, jadi Imamul Haramain menggunakan ibarah al-wajib ma yusabu ala fi'li. Ya, ala fi'lihi, sementara nanti antum akan juga sering ngedengar ibarah seperti yang di bawah ini, al-wajib ma usiba. Ini kita ganti fi'il mudhari aja ya, biar sama dengan yang di atas. Ma yusabu. Ya, biar nggak terlalu rumit memahaminya ya. Baik, ma yusabu fa'iluh. Ya, coba kita artikan ataupun kita bahasa Indonesia kan secara harfiah. Al-wajib yang harus ya. Yang harus itu adalah sesuatu yang berpahala atau diberi ganjaran. Ya, ini sirah apa? Mas apa namanya? Mas Ahmad? Fi'il mudhari lil. Ya, fi'il mudhari kan ada dua macam. Bunya lil majhul wa bunya lil ma'lum. Lil ma'lum ya. Baik, ma yusabu lil ma'lum. Fi'il mudhari lil ma'lum dari bab af'ala yuf'alu. Af'ala yuf'ilu. Ya, dari bab majhul berarti ya. Jadi ini adalah sighah fi'il mudhari lil majhul. Ya, mungkin sedikit saya beritahukan ya. Yang dimaksud dengan majhul adalah mungkin Mas Ahmad bisa terangkan apa yang dimaksud dengan majhul? Majhul adalah yang membutuhkan fa'il. Tidak membutuhkan fa'il. Tidak membutuhkan fa'il. Mungkin nggak itu? Tidak membutuhkan fa'il. Mungkin nggak ada sebuah perbuatan tapi pelakunya nggak ada. Mungkin nggak itu? Lupa nih, definisinya nih. Ya. Ada sebuah perbuatan tapi pelakunya nggak ada. Kan gitu. Apa tuh? Nggak mungkin, ya nggak mungkin ya. Ya berarti salah Mas Ahmad. Karena nggak mungkin kata Pak dari Pak Khair ya. Ya, sebab ada perbuatan pasti ada pelaku kan gitu ya. Ada yang buat gitu, ada yang melakukan. Nah, jadi nggak mungkin ada perbuatan tapi nggak butuh pelaku. Ada perbuatan tapi nggak butuh pelaku kan gitu. Baik, Mas Septian, apa tidak dimaksud dengan fi'il majhul?
Hah? Iyalah, apa itu pasif? Pandai dia. Pakai padanan dalam bahasa Indonesia dia. Yang pelakunya tidak disebutkan. Iya, pelakunya tidak disebutkan, bukan tidak butuh. Tidak disebutkan di dalam konteks. Pelaku tidak kita sebutkan di dalam konteks. Seperti misalkan sepeda dicuri. Maka berarti dicuri adalah kata kerja pasif. Atau kalimat pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena pelakunya nggak disebutin. Itu definisi dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu juga apakah definisi dalam bahasa Indonesia itu sama, saya nggak tahu. Karena saya lihat masalahnya terkadang kalimat pasif juga pelakunya disebutin dalam bahasa Indonesia. Tapi yang pasti dalam bahasa Arab, sesuatu yang pasif ataupun kata fi'il pasif atau fi'il majhul itu pelakunya tidak disebutkan di dalam konteks. Seperti contoh dalam bahasa Indonesia, sepeda dicuri. Pelakunya nggak kita sebutin, tapi bukan berarti nggak ada pencurinya. Kan begitu ya? Kan nggak mungkin sepeda dicuri tapi pencurinya nggak ada, kan gitu ya? Nggak ada, tapi tidak disebutkan. Nah, itu dia. Masya Allah, Pak Khair. Jadi tidak disebutkan di dalam konteks, itu yang dimaksud dengan majhul. Maka fi'il ma'lum berarti lawannya. Fi'il ma'lum berarti lawannya, yang artinya apa? Disebutkan pelakunya. Contohnya apa? Iya, contohnya maling mencuri sepeda saya. Mencuri sepeda saya, maling mencuri sepeda saya. Nah, pelakunya disebutin, yaitu maling. Sementara kalau tadi sepeda dicuri, pelakunya tidak disebutkan. Nah, karena ini adalah fi'il majhul, berarti pelakunya di sini tidak disebutkan. Siapa pelakunya? Iya, udah pasti Allah. Kan gitu ya. Jadi memberi sawab. Diberi sawab. Memberi sawab, diberi sawab. Nah, jadi ma yusabu, sesuatu yang bersawab, sesuatu yang berhadiah. Karena ala fi'li, karena mengerjakannya, kembali kepada iya. Ya, karena mengerjakannya, kembali kepada ma. Karena mengerjakan sesuatu tadi. Ya. Nah, kemudian kita contohkanlah sesuatu itu as-shalah. Baik, ya. As-shalah. Nah, jadi berarti artinya apa? Salat itu adalah hadiah, ya. Salat itu adalah sesuatu yang bersawab. Kan ya? Salat itu adalah bersawab karena melakukan salat. Paham kan? Baik, itulah yang dimaksud dengan al-wajib. Nah, jadi berarti yang dibilang al-wajib adalah yang mana? Adalah ini, kan gitu. Jelas kira-kira? Jadi al-wajib ini ma yusabu ala fi'li. Jadi sesuatu yang diberi sawab ataupun berhadiah, ya, karena mengerjakannya. Nah, apa yang berhadiah? Apa yang berhadiah? Apa yang bersawab? Enggak, ini kan yang mau didefinisikan. Ya, tentunya kan kita berbicara di sini nih. Ya, berbicara pada konteks definisi. Nah, konteks definisi sesuatu yang diberi sawab karena melakukannya. Apa yang diberi sawab? Melakukannya. Perbuatannya. Apa yang diberi sawab? Baik, saya ulangi sekali bahasa Indonesianya. Sesuatu yang bersawab karena melakukannya. Apa yang bersawab atau apa yang diberi sawab? Iya, ini dia yang diberi sawab. Itu sama dengan pertanyaannya, mana naibul fa'il yusab? Sepeda dicuri, apa yang dicuri? Sepeda. Berarti sepeda adalah naibul fa'il bagi yusab. Berarti mana naibul fa'il bagi yusab? Dhamirun mustatir. Takdir huwa, yang kembali kepada ma. Jadi si ma itulah yang yusab. Malah yang berhadiah. Ya. Apa tadi ma? Contohnya as-shalah. Berarti as-shalah ini adalah hadiah. Hadiah sekaligus bencana. Sholat itu adalah hadiah sekaligus bencana. Hadiah karena ngelakuinnya, bencana karena ninggalinnya. Ya. Kan begitu. Baik, jelas? Ya, mafhum kira-kira? Ya, jadi sholat itu adalah hadiah karena ngelakuinnya, bencana karena ninggalinnya. Yang diberi pahala si sholat. Enggak mahanya lah. Apanya? Sebetulnya. Perhatikan. Sesuatu ya.
Iya, iya diberi, kan diberi sawab, ya, artinya dia bertawab. Jadi artinya dia apa namanya, mengindikasikan sawab gitu loh. Yang berarti ketika kita mengambilnya, berarti kita mengambil sawab. Ketika kita melakukannya, berarti kita melakukan sawab. Ketika kita meninggalkannya, berarti kita melakukan iqab. Paham kira-kira? Ya, jadi kan kita ambil contoh dari sholat di sini ya. Jadi sholat sesuatu tadi, ini sesuatu yang bersawab. Ya, sesuatu yang bersawab karena melakukannya. Nah, contohnya adalah sholat. Yang berarti sholat ini, ya, kalau kita lakukan, artinya kita melakukan apa? Melakukan apa? Melakukan ini. Ya. Melakukan sesuatu yang berhadiah. Jadi kalau itu gimana tadi ya? Kalau kita bikin jadi jumlah isminya jadinya sholat adalah hadiah. Yang berhadiah. Iya. Kita melakukan ya? Tepat. Hadiah karena kita ngelakuinnya. Berarti itu pahala itu Allah memberi sholat itu ada pahala gitu. Iya, sholat itu adalah suatu hadiah yang diberikan oleh Allah. Karena kita ngelakuinnya. Tapi sholat itu sekaligus bencana karena kita ninggalinnya. Karena bab al-wajib itu. Iya, karena di al-wajib, tepat. Sebab di al-wajib. Dan definisi al-wajib ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqab ala tarki. Afwan, wa yu'aqab ala tarki. Ya, jadi ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqab ala tarki. Sesuatu yang berhadiah karena ngerjainnya, dan sesuatu yang beriqab ataupun berbencana karena ninggalinnya. Jadi berarti kalau kita tadi contohkan sesuatu itu adalah sholat, yang berarti sholat itu adalah al-wajib, kan gitu ya. Artinya sholat ini kalau kita ngelakuinnya, kita ngelakuin hadiah. Kalau kita ninggalinnya, kita ninggalin iqab, kan begitu. Kok ninggalin iqab? Kita ninggalin, kita mendapatkan iqab, kan gitu ya. Nah, demikian. Artinya kita sedang melakukan hal yang bencana karena kita ninggalinnya. Ya, singkatnya ya, sholat itu adalah sesuatu yang berhadiah sekaligus sesuatu yang berbencana. Berhadiah karena melakukannya, berbencana karena meninggalkannya. Ya, singkatnya, seseorang yang melakukan sholat artinya dia sudah melakukan hadiah, sudah melakukan sesuatu yang bersawab. Dan seseorang yang meninggalkan sholat artinya dia sudah telah melakukan sesuatu yang beriqab, telah melakukan sesuatu yang beriqab. Sekarang kita bandingkan dengan ibarah yang kedua. Apakah sama atau ada perbedaannya? Ya, intinya Imamul Haramain memilih ibarah al-wajib ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqab ala tarki. Ibarah yang kedua, al-wajib ma yusabu fa'iluh. Ya, ma yusabu fa'iluh. Tadi kita sudah simpulkan bahwa naibul fa'il pada ibarah yang pertama adalah dhamir mustatir takdir huwa, kembali kepada simma, yaitu si sesuatu, yang berarti contohnya as-shalah. Ya. Jadi naibul fa'ilnya adalah as-shalah. As-shalah itu sesuatu yang berhadiah. As-shalah adalah sesuatu yang berhadiah. Sesuatu yang berganjar. Sesuatu yang berganjaran gitu ya. Gimana bahasanya sih? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke ibarah yang kedua, ma yusabu fa'iluh. Oh ya, tadi ini jangan lupa, ini juga kembali kepada ma ya. Ala fi'li, karena melakukannya, kembali kepada ma. Nah, sekarang kita masuk ke ibarah kedua, al-wajib ma yusabu fa'iluh. Wajib itu ialah sesuatu, ya lagi-lagi, atau apa saja. Dan ini kita contohkan juga dengan hal yang sama, yaitu as-shalah. Kan, jadi berarti as-shalatu, kan gitu ya. Al-wajib ma yusabu fa'iluh. Ya, Mas Ahmad, yusab, sighah apa? Fi'il mudhari' majhul. Baik. Sekarang saya bahas inisiakan dulu. Sesuatu orang yang melakukannya diberi pahala. Baik ya. Sesuatu orang yang melakukannya. Baik, perhatikan. Sesuatu orang yang melakukannya diberi pahala. Itu yang pertama. Nah, baik. Sesuatu ya, perhatikan di sini. Makanya saya katakan, apakah ada perbedaan terhadap dua ibarah ini atau sama saja? Kan ya, karena ini ibarah yang kedua ini juga akan antum sering dengarkan. Ya, maksudnya juga akan sering antum dapati.
Ya, salah satunya adalah Syekh Ibnu Utsaimin menggunakan definisi al-wajib ma yusabu fa'iluh. Ini sesuatu yang orang yang melakukannya, ya, sesuatu ini as-shalah, orang yang melakukannya diberi ganjar. Nah, berarti mana naibul fa'il yusab? Siapa yang diberi ganjar? Iya. Inilah naibul fa'ilnya. Makanya lu bacaannya. Kan begitu. Ma yusabu fa'iluh. Sesuatu yang diberi ganjaran pelakunya, atau sesuatu yang pelakunya, ya, jadi sesuatu yang pelakunya diberi ganjaran. Jelas? Apakah ada perbedaan? Apa perbedaannya? Mafhumnya, ya, yang saya tanya mafhumnya, bukan makna ataupun bahasa Indonesia secara harfiahnya. Kalau bahasa Indonesia secara harfiahnya tentu berbeda, kan gitu ya. Yang satu, sesuatu yang berhadiah karena mengerjakannya. Yang satu, sesuatu yang orang mengerjakannya diberi hadiah. Ya, sesuatu yang orang mengerjakannya, yang orang melakukannya diberi thawab. Nah, kalau secara harfiah jelas bahasa Indonesianya berbeda. Yang saya tanyakan mafhumnya kira-kira berbeda atau sama? Yang satu perbuatannya diganjar pahala, yang satu pelaku yang membuat pelaku yang membuat itu tadi berpahala. Pemahamannya sih dari sini. Kan alat. Jadi berarti artinya orang yang melakukan ini nggak dapat pahala. Kalau pemahaman di atas itu perbuatannya itu dikasih pahala. Nah, kalau yang ini bahwa pelaku perbuatan itu tadi yang dipahala. Ya, artinya pelaku yang di atas, kalau berdasarkan ibarah yang di atas, berarti pelakunya nggak dapat pahala. Loh, tapi tadi ya, berarti sama dong. Perbuatan itu kan dilakukan oleh orang. Iya, berarti sama dong pemahamannya. Itu cuma perbedaan dalam literasi. Iya. Perbedaan dalam literasi, namun mafhumnya sama. Nah, yang saya tanya, apakah mafhumnya sama atau beda? Mafhumnya sama. Beda, toib. Iya. Ini maka saya bilang tadi kita apa namanya ini ya? Iya, berpikir ya, maksudnya ya berdiskusi ya. Toib. Nah, gimana perbedaannya, Mas? Pahalanya ya sholatnya itu sendiri. Sedangkan Benar. yang di bawah lain pahala yang dari sholatnya sendiri. Sholatnya itu pekerjaannya, tapi pahalanya beri yang lain. Ganjarannya pahala, bukan sholatnya. Sedangkan yang di atas, sholatnya itulah pahalanya. Hadiahnya itu sholatnya itu, tapi yang di bawah hadiahnya bukan sholatnya itu adalah pekerjaannya. Oh, enggak. Ya, sholatnya itu bukan hadiah. Ya, sholat itu adalah sesuatu yang berhadiah, bukan hadiah. Sholat bukan hadiah, tapi sesuatu yang berhadiah. Perhatikan, ma yusab. Di mana di sini naibul fa'ilnya adalah ma. Bukan ya, bukan sholat itu adalah hadiah, tapi sholat itu adalah sesuatu yang berhadiah. Perhatikan, sesuatu yang berhadiah. Misal, ya, contoh sesuatu yang berhadiah. Lomba karung adalah sesuatu yang berhadiah, tapi bukan lomba karungnya yang hadiah. Mahfum kira-kira? Iya. Nah, inilah pentingnya memahami bahasa ya. Gimana, Mas? Di atas perbuatan ya. Yang sebelum dilakukan masih dipikirkan, yang di bawah yang sesuai dilakukan. Langsung dapat diganjar hadiah gitu. Saya kan yang di atas ini kan belum dilakukan, masih dibayangkan lah, itu kan dapat hadiah. Tapi setelah di bawah itu, setelah kita melakukannya, terus Allah memberikan hadiah gitu. Berarti artinya mafhumnya sama saja. Walau ibarahnya literasinya berbeda, tapi mafhumnya sama. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan mafhum? Nah, kalau dari kata-katanya nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Sama. Baik. Ya, cuma kalau dari definisi yang lain, mungkin Nah, gimana? Yang saya pahami, yang di atas itu, Iya, Pak. objeknya itu berhadiah. Kalau yang di bawah, yang melakukan objek itu yang dapat hadiah, kan gitu. Nah, artinya dari keterangan Bapak bisa saya pahami berarti yang di atas pelakunya belum tentu dapat hadiah. Iya, begitu. Benar. Baik, itu pemahaman Pak Khair. Setuju yang lainnya? Atau sama saja? Sepertinya Sepertinya. Kalau mana sampaikan bukan Ustaz. Jadi kayak seperti itu kan, yang di atas itu kan objeknya Iya. belum dilakukan gitu. Iya. Tapi yang di bawahnya setelah dilakukan, Baik, objeknya, oke. Berarti ketika si pelaku melakukan sesuatu tadi yaitu sholat, apakah dia berpahala? seperti yang di bawah sana. Berarti seperti ini, Bawah. Ketika si pelaku melakukan si sesuatu tadi, seperti misalkan sholat, ya melakukan sholat, berarti dia berpahala. Ganjaran lah gitu kan. Iya, berarti dia diberi ganjaran. Yang bawah kan setelah mengerjakannya, dia baru mendapatkan ganjaran. Iyalah, ini setelah dia mengerjakan ini, apakah dia dapat ganjaran? Ganjaran sesuatu yang Iya. dapat berpahala setelah dilakukan.
sesuatu yang berpahala, sesuatu yang berhadiah, sesuatu yang bersawab karena ngelakuinnya. Ya, nya kembali lagi ke ma. Nah, kalau yang di bawah sesuatu yang orangnya ataupun yang pelakunya, nya kembali ke ma, sesuatu yang pelakunya diberi ganjaran ataupun diberi sawab. Adakah mafhum yang berbeda antara dua ibarah tersebut? Ada, Jelas. Karena di atas itu, dia bisa saja dilakukan, bisa saja tidak. Yang di Kalau atas, bawah, itu sudah pasti pelakunya, kan gitu. oh, ya, yang di bawah bisa jadi juga orang nggak melakukannya, karena berapa banyak orang yang tidak melakukan hal yang wajib kan gitu ya. Ya. Ada, cuman mau menjelaskannya ini susah. Ada ya? Ada. Kalau aku bilang, Gimana? seperti nggak berkaitan dengan perbuatan, nggak berkaitan dengan pelaku yang membuat ya. Pokoknya ini seperti yang di atas itu rangsangan, yang di bawah itu orang yang sudah melakukan begitu. Dia seperti gini, siapa yang melakukan ini, begini yang di atas ini. Amalan ini berpahala. Ya. Yang di bawah, siapa yang melakukan amal ini berpahala. Berarti mafhumnya sama dong. Itu literasinya yang berbeda. Berarti iya, Pak. Ini Pak apa namanya, Pak? Pak apa namanya, Pak? Pak Kodri. Pak Kodri ya. Silakan Pak Kodri, gimana? Mampu di atas itu kan Iya. dia bisa dibilang bisa dilakukan atau belum dilakukan. Kalau yang di bawah? Yang bawah sudah pasti dilakukan. Yang Seseorang tadi yang sudah melakukan begitu. seseorang, oke, fa'il. Ya, seseorang. Di mana seseorang itu kalau menurut ibarah yang di atas bisa jadi dia sudah melakukan, ya. Bisa jadi belum. Baik, bisa jadi dia sudah melakukan, bisa jadi belum. Sementara kalau menurut ibarah yang di bawah, ya, berarti orang itu memang pasti sudah melakukan, gitu. Tapi ya kalau Tapi bedanya jelas sih Ustaz. Kalau yang pertama kan masih sekedar sebuah objek yang memikat gitu. Ya, Jadi, betul. Jadi objek memikat itu dia hanya sebagai itu tadi seperti kata Ustaz. Itu lomba karung ada hadiahnya. Kan belum tentu mereka sudah mengerjakannya kan begitu. Karena dia masih kalau di dalam bisnisnya masih promo dia. Baik. Berarti yang di bawah juga sama dong, Pak. Bisa jadi juga seseorang tidak melakukannya. Kan gitu kan? Intinya orang yang melakukannya pokoknya dapat hadiah. Yang tidak melakukannya tentunya nggak dapat. Bahkan justru dapat iqab. Berarti kan sama aja. Hasilnya sama aja. Mungkin karena di atas juga objeknya itu sholat. Kalau di bawah objeknya sudah ada Sama juga kan? Yang ambilnya di Rojis malam itu Ustaz. Kayak gini, ya masih bisa jelaskannya. Di sini yang waktu itu kan macam lampu merah itu Rojis malam itu kan. Cukup sekali aja dia diwakilkan saja. Kita berkata nih, sholat itu kan ibadah, tapi ganjarannya pahala gitu kan. Diwakilkan. Jadi setelah dilakukan tetap tidak berpahala gitu. Maksudnya bedanya itu tadi yang kembali tadi yang belum dilakukan. Cuman definisinya Allah itu memang udah ngasih ganjaran kepada orang yang mengerjakan sholat itu. Sudah melakukan. Begitu ya? Walaupun belum dilakukan tetap dikasih ganjaran, memang hadiah gitu. Itu ibarah yang mana tuh? Punya pemahaman kayak gitu? Ibarah yang di bawah atau ibarah yang di atas? Sebetulnya yang pertama tadi ibarah yang di atas, yang Ibarah yang di atas yang punya pemahaman kayak gitu. Sementara ibarah yang di bawah? Walaupun yang di bawah yang udah dikerjakan atau belum dikerjakan tetap dikasih pahala. Yang udah dikerjakan memang jelas, tapi pahalanya kan kita belum tahu. Tapi yang di atas memang Allah udah jelas ngasih ganjaran gitu. Maksudnya di atas itu walaupun belum dikerjakan, tetap Allah udah ngasih ganjaran. Sementara kalau yang di bawah? Di bawah udah asli orang juga mengerjakan, daripada udah jelas lah pahalanya itu sama dia gitu. Berarti sama aja lah, Mas. Berarti sama-sama. Apakah bisa dikatakan di atas pelaku tidak disebutkan, di bawah pelaku disebutkan? Macam tadi maling tadi. Di atas pelaku. Oh, memang si fa'il di sini hanya dikatakan ala fi'li karena ngelakuinnya. Tapi seperti yang kita ketahui, tidak mungkin sebuah perbuatan itu tidak ada yang membuat. Kan gitu. Walaupun tidak disebutkan pasti ada pembuatnya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan pemahaman mafhum dari kedua ibarah ini apakah punya perbedaan atau sama saja? Itu yang jadi permasalahan. Secara literasi saya akui berbeda, secara literasi, tapi secara pemahaman apakah sama atau berbeda? Sama. Sama ya. Sama ya, Mas Septian. Masih mikir. Mas Ahmad. Malam itu selalu siap. Lagi. Cuman gini, memang sih ada yang ganjil dari kata-katanya. Iya. Nah, dari orang yang pertama itu kan sesuatu yang orang kerjakan tuh ganjil pahala. Baik, jadi kan begini ya. Ya, saya perhatikan ya. Mungkin ini sekaligus juga bisa
menyadarkan antum bahwa jeli dan telitinya Imamul Haramain di dalam memberikan definisi. Ya berarti beliau memang bukan kaleng-kaleng. Imamul Haramain berarti memang jeli dan teliti di dalam memberikan ibarah dan definisi. Apa kata Imamul Haramain? Al-wajib ma yusabu ala fi'li. Ya. Wajib itu adalah sesuatu yang berhadiah katanya. Yang harus itu adalah sesuatu yang berhadiah karena ngelakuinnya. Sementara kalau ibarah dari yang lainnya, terutama dari kalangan khalaf, ya, al-wajib, ya, salah satu yang menggunakan ibarah ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin, ma yusabu fa'iluh. Ya. Jadi wajib itu ialah sesuatu yang diberi pahala orang yang melakukannya, atau sesuatu yang orang melakukannya diberi pahala. Ya, wajib adalah sesuatu yang orang melakukannya diberi pahala. Orang yang melakukan sholat diberi pahala. Oleh karena itu, artinya apa? Setiap orang yang melakukan sholat, maka dia berarti diberi pahala. Apakah iya? Setiap orang yang melakukan sholat diberi pahala? Nah, oleh karena itulah Ibnu Utsaimin memberikan embel-embel imtisalan. Oh, itu jawaban yang kemarin itu. Iyalah. Oleh karena itulah Ibnu Utsaimin memberi embel-embel imtisalan. Nah, apakah ibarahnya Imamul Haramain perlu diberi embel-embel imtisalan? Menurut saya enggak. Kenapa? Karena dia cuma bilang bahwa sholat itu adalah sesuatu yang berpahala. Kalau kita ngelakuinnya, itu ada kita sedang melakukan sesuatu yang berhadiah. Masalah kita dapatkan hadiahnya atau tidak, itu lain lagi babnya. Karena beliau katakan ma yusabu ala fi'li. Sesuatu yang berhadiah karena ngelakuinnya. Dimana orang yang melakukan wajib bisa jadi dia nggak dapat pahala. Misalkan orang kafir melakukan sholat, ya nggak dapat pahala. Kenapa? Karena banyak syaratnya yang tidak terpenuhi, kan gitu. Sedekah pun juga saya. Iya, sama. Bersedekah mereka ya nggak dapat pahala. Berarti ada intisalan di bawah ya. Sementara kalau yang di bawah, maka dibutuhkan kait imtisalan. Ya mau nggak mau. Ya, jadi dari sini kita bisa sadari bahwa jelinya Imamul Haramain dalam memberikan definisi singkat, padat, namun minim dari celah kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ma yusabu ala fi'li katanya. Dimana yang dia katakan berhadiah itu adalah ma-nya. Sesuatu yang berhadiah itu adalah ma-nya. Sementara kalau mereka yang di bawah, yang dikatakan berhadiah itu adalah orangnya, orang yang melakukan. Orang yang melakukan itu dapat hadiah, diberi hadiah karena ngelakuinnya. Yang jadi mau nggak mau mereka terkadang ya, apalagi kalau yang nggak ditambah tentunya punya celah kelemahan. Nah, terkadang sebagian mereka menambahkan kaitan imtisalan, melakukannya karena ngarap, karena tunduk. Jadi kalau mereka yang melakukannya bukan karena tunduk, ya nggak dapat apa-apa. Iya. Kalau bikin contoh seperti yang saya bilang tadi, Ah. kalau misalnya ada orang kafir, dia sholat karena niatan karena Allah, tapi dia masih kafir. Dia sholat karena Ya, dia memang karena Allah. Ini diniatkan dia nih, karena Allah, tapi dia masih kafir. nanti masuk ke hukum wad'iyah. Nanti masuk ke hukum wad'iyah. Kalau udah kayak begitu. Ya. Begini, Pak, saya pernah mendengar sholat munfarid. Sholat munfarid itu maksudnya pura-pura mengikuti orang lain itu gimana, Ustaz? Sholat munfarid. Saya yang tahu saya kalau di dalam kitab-kitab fikih yang dimaksud dengan sholat munfarid adalah lawan dari sholat jamaah. Maksudnya sholat sendiri gitu. Saya nggak pernah tahu ya ada definisi ataupun maksud lain dari kata munfarid. Ya, wallahu a'lam. Nggak tahu saya, Pak. Yang saya tahu Anakan dari golongan satu golongan. Punya pemahaman itu. Sholat Munfarid. Jadi istilahnya ya. Istilahnya Munfarid atau mufarid? Munfarid. Mun. kurang pas bahasanya. Oh, kurang pas bahasanya ya. Oh, iya ya. Kalau Prakteknya itu kita sholat tidak sebenarnya nggak mengikuti dia. Kita berpura-pura dia ikuti orang. Oh ya iyalah, memang itu maksudnya. Ya iya, munfarid itu sendiri memang iya. Gitu. Iya. Enggak. Ada enggak itu sebenarnya? Atau di karang-karang? Ya gini. Enggak. Bapak ini kan mantan LDI ya. Iya. Kan kalau khawatir ada fitnah,
masa Islam nggak sholat berjamaah. Jadi dia sholat juga seolah-olah berjamaah dalam pandangan manusia. Tapi dia niatnya munfaridah dari si imam. Memang ada dibahas di dalam fikih, cuma apakah alasan kelompok yang pernah Bapak ikuti itu tepat atau tidak, itu perlu dibahas lagi di dalam fikih. Apakah alasannya tepat atau tidak? Namun, sholat munfarid itu memang ada. Ya, ada dibahas dalam fikih. Tapi apakah alasan melakukannya itu dibenarkan di dalam fikih, itu perlu dibahas lagi di fikih. Ya, yang mana ya ini bukan tempatnya kita membahas fikih ya. Ya, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Nggak masalah, iya. Ada dibahas di fikih ya. Iya, hanya saja alasannya ya alasan dilakukan. Iya. Baik, iya. Apakah tepat atau tidak itu bahasanya di fikih ya. Iya, tepat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, nggak apa-apa, Pak. Melebar sedikit nggak apa-apa masa pertanyaannya. Paling-paling nanti, iya. Ya, paling-paling nanti jawabannya mungkin yang saya tunda ya, barangkali. Tapi nggak masalah, pertanyakan saja. Ya, silakan tanyakan apa yang mau ditanyakan. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Kenapa di sini syarih? Ya, di sini kan yang menambahkan syarih ya, bukan dari Imamul Haramain. Ya, istilah kata imtithalan itu tidak datang dari Imamul Haramain, melainkan datang dari syarih. Saya juga nggak tahu kenapa syarih, dan bahkan kemarin kita mempertanyakan kenapa syarih hanya menambahkannya pada permasalahan mahdzur dan makruh, namun tidak menambahkannya dalam permasalahan mandub dan wajib. Wallahu a'lam. Ya, itu jadi pertanyaan besar kita juga kemarin yang mungkin bisa dibahas ulang. Iya, jadi terbalik pertanyaannya, tepat ya. Masya Allah. Gimana Mas Ahmad, ada yang mau ditanyakan? Nggak masalah. Nggak ada masalah, karena mungkin kayaknya kita cukupkan ini. Soalnya iya. Ada pertanyaan gini, Ustaz. Ya. Bagaimana kalau misalnya seseorang melakukan ini, melakukan kejahatan? Ya. Tapi tanpa niatan. Tanpa niatan. Maksudnya tanpa niatan gimana nih? Kalau lah misalnya niatan itu mengharuskan untuk sebuah amalan, nah misalnya gitu kan. Yeah. Bagaimana misalnya orang melakukan kejahatan tanpa niatan? Apa dia nggak dihukum? Karena dia nggak punya niat sebenarnya melakukannya. Anta bertanya tentang had dunia, ya, tentang hudud atau tentang masalah iqab? Tentang ya iqabnya pasti Ustaz. Hukumannya. Kalau permasalahan iqab, maka seperti yang dikatakan oleh Imamul Haramain, al-mahdhur ataupun suatu hal yang haram, al-haram ataupun al-mahdhur ma yusabu ala tarkih wa yu'aqab ala fi'li. Ya, wa ma yu'aqab ala fi'li. Jadi artinya dia sedang melakukan sesuatu yang berefek iqab. Masalah dia kena iqab atau tidaknya itu babnya lain lagi. Intinya dia hanya kenakan definisi mu'allif, kecuali kita pakai definisi ataupun ibarah yang satunya lagi, yaitu apa? Ibarah mereka al-mahdhur ma yusabu tarikuhu. Jadi orang yang meninggalkannya diberi pahala. Ya kan gitu. Orang yang meninggalkannya diberi pahala, wa yu'aqab fa'iluhu. Orang yang melakukannya diberi iqab. Sementara kalau definisi Imamul Haramain, wa yu'aqab ala tarki, wa ma yu'aqab ala tarki, ala fi'li. Ini kan juga Imam Haramain kan membuatkan di sini kan mana nih semuanya? Ya. Ya makhdur itu meninggalkannya itu dapat pahala kalau dia punya niat. Itu ada intisal. Ada intisalan di situ. Enggak. Imamul Haramain nggak ada. Imamul Haramain nggak ada. Itu dari syari. Iya, itu dari syari. Ya, mungkin begini, syari semacam memberikan keterangan penguat ya, keterangan penguat ataupun syarah penguat atas makna ucapan sahibul matan gitu. Ya. Karena banyak dari kita yang tidak, apalagi terus terang saja bahkan saya sendiri memahami ibarah Imamul Haramain itu seperti ibarah yang kedua. Bahkan antum juga tadi begitu kan, memahami ibarahnya Imamul Haramain seperti ibarah yang kedua, di mana ibarah yang kedua ma yusabu fa'iluh. Jadi saya katakan ya, wallahu alam, secara literasi berbeda, bahkan secara mafhum juga punya konsekuensi yang beda. Iya, secara literasi berbeda, bahkan secara mafhum saya yakin juga punya konsekuensi yang berbeda. Di mana literasinya Imamul Haramain ma yusabu ala fi'li, sementara literasi mereka ma yusabu fa'iluh. Nggak perlu ditaruh imtithalan di atasnya.
Iya. Iya. Itu ada yang makanya jadi timbul pertanyaan gitu. Iya. Kalau tadi meninggalkannya dapat pahala karena meninggalkannya, tapi dengan catatan konteks imtisalan. Iya, otomatis kita harus menambahkan konteks imtisalan tepat. Karena dia taat. Berarti harusnya kebalikannya gitu juga. Mendapat dosa kalau dia imtisalan. Karena dia taat juga, karena dia tunduk juga sama perintah Allah. Dia kan mengerjakannya itu dia mendapat dosa karena niatan dia melakukannya. Dia melakukan haram misalkan. Iya. Dia melakukan haram, Ngambil sesuatu yang dikom. Melakukan haram itu harusnya dia dapat dosa karena imtisalannya. enggak lah, imtisal itu kan tunduk. Taat, Mas, Bang. taat. Dia Masa melakukan taat dengan itu sama Allah, Bang. masa taat pada hal yang haram? Ya nggak mungkin lah nggak mungkin lah istilah imtisalan digunakan pada pada orang yang meninggalkannya kan gitu. Berarti kan begini, wa yu'aqab wa ma yu'aqab ala fi'li kan gitu kan, ataupun wa yu'aqab tarikul haram kan gitu ya. Wa yu'aqab fa'ilul haram. Jadi imtisalan ini tidak bisa kita artikan dengan niat yang sedang. Bukan, imtisalan itu ketaatan, ketundukan dan Cuma kenapa kok waktu itu saya katakan niatan? Karena memang bahasa Indonesianya itu yang selalu kita gunakan. Jadi kita bilanglah niatan. Karena pengharapan itu dalam bahasa kita biasanya kita gunakan kata niatan. Tapi kalau maksudnya niat seperti yang kita pahami dalam definisi syarak, ya tentunya beda lagi. Gitu. Jadi yang saya bawakan kata niatan yang kemarin itu maksudnya niatan dalam bahasa Indonesia. Berharap. Iya, jadi pengharapan ataupun ketaatan, ketundukan. Ya, maksudnya jadi kita melakukannya karena ketundukan. Itu maksud saya tadi San. Ketika orang melakukan sesuatu yang haram, tapi bukan karena dia pengharapannya ingin melakukannya, itu gimana? Pengharapan. Maksudnya dia bukan mengharapkan apa ini? Nah, misalnya gini, Nggak ada niat orang kejahatan. mencuri, dia memang nggak ada niat mencuri. Tapi, terus bagaimana dia mencuri kok bisa? Kepepet lah, Ustaz. Bukan hanya kepepet, bisa aja Spontan gitu. spontanitas atau seperti apa? Otomatis dia niatan lah. Gimana ceritanya dia nggak niat? Ini kalau mungkin ya. Macam gini, Ustaz, ada orang kecelakaan nih. Dia spontan nggak ada menolong nih. Tiba ada ini langsung tanpa sadar ditolongnya gitu. Ini gitu kan Ditolongnya nampak dompet. Itu dia diambilnya. Dia nggak ada niatan. Tapi tetap ada niat. Nggak mungkin lah. Karena sebuah perlakuan tidak mungkin tidak ada niat. Gimana caranya nggak ada nih? Ini kecelakaan nih. Saya pikir pertanyaan antum ini mengarah kepada bagaimana jika dia tidak mengetahui bahwa hukumnya itu haram. Itu dia, bukan nggak ada niatan. Enggak, sebetulnya kan tahu Ustaz. Masih tahu loh Ustaz, ambil dompet. Kan gini kan, saya mau nolong nih orang jatuh. Rupanya ada dompet nih. Tanpa sadar, ya ambilnya aja. Nggak mungkin tanpa sadar. Mustahil dia melakukan. Yang nggak punya niatan begini, dia pergi sendiri di tengah jalan dirampok, dia begal lah gitu. Dia bela diri. Ya namanya bela diri itu kan ya berusaha untuk mengalahkan si rampok. Bisa. Nggak sengaja. Terbunuh. Ada batu petok kepalanya, langsung mati. Nah, itu namanya nggak sengaja. Bukan. Kalau itu kan udah jelas dia bukan melakukan sesuatu yang haram sebenarnya. Itu kan pembelaan diri. Membunuh kok bukan sesuatu yang haram. Haram lah. Haram lah membunuh. Tapi pembelaan diri kan bukan. Nah itu kan pembelaan diri. Ini kan ceritanya dia membunuh. Jadi masalah alasan yang datang itu alasannya akan itu pembahasannya itulah yang nanti masuk ke ranah fikih kan begitu. Apakah alasannya tepat atau tidak tepat? Namun yang jelas asalnya adalah al-haram ataupun al-mahdzur ma yusabu ala tarkih wa ma yu'aqab ala fi'li. Itulah dia. Berarti yang tadi kan nggak ada niatnya gitu ya kan melakukan. Nggak mungkin. Cuman gini. Berarti dia terencana dan tidak terencana. Nah ini spontan. Terencana ataupun tidak terencana, yang jelas dia menyadari apa yang dia lakukan. Dia nyadari. Tepat. Iya. Adapun kalau tidak terencana, nah apakah kedua-duanya ada perbedaannya? Nggak ada, sama-sama berdosa. Macam gini mau pergi lah, mau pergi. Gitu. Ini udah ngumpul nih. Yuk sana yuk. Lagi dalam pikiran nih. Mau pergi ke sini, macam-macam taklim nih kan. Ngumpul ya, kita kan ada dipikirkan sebelumnya gitu. Ada direncanakan ya, Ustaz. Langsung aja kita berangkat. Ya niatnya sebetulnya nggak ada ke situ. Nah tapi kira-kira misalnya kalau kita mau sholat, yang dinamakan mau sholat itu niat apa tidak Ustaz? Pasti ada niat lah. Diucapkan niat mau sholat. Iya. Kita sebut niat itu seperti itu kan? Enggak juga. Anta mau bawa kata niat ini mau bawa kemana? Mau bawa ke Anda masih terngiang ke sana sebenarnya. Sebenarnya yang disebut niat itu seperti itu atau tidak?
Misalnya kita mau sholat, kita harus menghadirkan dulu. Itulah yang dibilang niat. Iya. Sedangkan kalau misalnya kita dari rumah mau pergi itu tujuan. Iya, azam. Nah, itu kan. Nah, Anda masih terbayang bahwasanya niat itu seperti itu. Nah, makanya tadi Anda bilang kalau misalnya ketika melakukan sesuatu itu, dia kan nggak ada niatnya nih, nggak dihadirkannya dalam hati melakukannya itu. Langsung dia lakukan. Dia nggak ada menghadirkan dalam hatinya untuk melakukan hal tersebut. Oh, ini pun Anta harus pahami lagi juga ini permasalahan niat yang seperti itu tadi. Seperti yang dikatakan oleh Nabi ya, kita ambil contoh hadis Nabi aja, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Nabi ngasih contohnya, sesungguhnya setiap amalan itu ya disertai dengan niat kan gitu. Dan setiap orang akan diberi ganjaran berdasarkan niatnya. Kan begitu. Kemudian Nabi ngasih contohnya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya tadi ya karena Allah dan karena Rasulnya. Artinya dia melakukan sawab, melakukan syai'un sawab kan gitu ya, sesuatu yang berhadiah. Sudah? Lalu selanjutnya kata Nabi, wa man kana hijratu lidunya aw yusibuha aw lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, artinya kedua contoh yang diberikan oleh Nabi tadi, kedua-duanya sama-sama menyadari melakukan hal tersebut. Hanya saja yang satu dia niatnya untuk karena Allah dan Rasulnya, yang satu lagi niatnya karena ada orang yang mau dinikahinya atau karena duniawi yang mau diraihnya. Kan gitu. Tapi kedua-duanya sama-sama menyadari bahwa mereka sedang berhijrah gitu loh. Saya sepertinya paham apa yang dikatakan akhi kita. Gimana? Saya dulu pernah dengar juga, Ustaz. Kayak gimana? Dia kalau yang Ustadz maksud kan sesuatu itu tergantung niatnya. Maksudnya begini loh, tentang niat tersebut. Yang pernah saya dengar dan pernah saya pelajari, kan ada beberapa. Saya pikir ini kita tutup aja dulu bentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.